Oke, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel saya, channel Miftahun Ni'am. Alhamdulillah, bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya, para calon jamaah haji, para calon tetamu Allah Ta'ala. Mungkin di masa-masa kali ini Bapak Ibu yang menjadi calon jamaah haji tahun 2025 sudah berangkat menuju ke Tanah Haram, Mekah wal Madinah. Mungkin sekarang juga masih di sana dan sekarang lagi bersiap-siap menuju untuk puncak haji, yaitu wukuf di Arafah sekitar tanggal 9, mungkin sekitar 10 hari lagi menjelang wukuf di Arafah. Kita juga di sini menanti-nanti semoga Bapak Ibu semuanya yang berangkat haji tahun ini diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya, diberikan keberkahan di setiap aktivitas dan bisa kembali lagi ke tanah air membawa keberkahan juga bagi orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Di episode kali ini kita akan bercerita-cerita lagi. Ini akan terkait dengan derita haji. Di berita haji yang lalu kita sudah pernah membahas terkait dengan pengorbanannya para jamaah haji. Yang pertama yaitu adalah terkait dengan biaya. Para jamaah haji mengorbankan apa yang mereka punya demi bisa berangkat menuju ke Baitullah. Yang kedua itu terkait dengan kesehatan. Terkendala beberapa masalah kesehatan tidak menjadi masalah bagi para jemaah haji. Mereka tetap berjuang, mereka tetap berkeinginan kuat untuk pergi ke Baitullah. Dan yang ketiga ini kita akan membahas terkait dengan jalan kaki. Apa saja derita-derita jemaah haji yang terkait dengan jalan kaki di ritual haji dan baik di sebelum haji dan juga di puncak haji dan juga di setelah haji akan kita bahas di video kali ini. Oke, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, mungkin belum kenal siapa saya. Nama saya adalah Miftahun Ni'am. Saya adalah jemaah haji tahun 2024 yang berasal dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dan saya berangkat dengan status haji non-KBIH atau biasa juga disebut haji mandiri. Dan saya berstatus ketika keberangkatannya itu cadangan, tapi alhamdulillah bisa berangkat karena masih ada kuota yang bisa saya penuhi. Video saya terkait dengan haji non KBIH sudah ada di playlist haji non KBIH dan juga cerita saya terkait dengan haji tahun 2024 mulai dari keberangkatan sampai kepulangan sudah saya ceritakan di cerita haji tahun 2024. Dan juga ada tips-tips haji yang bisa Bapak Ibu simak yang mungkin bisa bermanfaat ketika pengalaman Bapak Ibu nanti menjalani ibadah haji di Tanah Suci di playlist tips haji. Dan juga ada berita-berita terkait dengan ibadah haji di playlist berita haji dan juga ada rubrik baru yang kita bahas ini juga yaitu derita haji. Nah, derita-derita jamaah haji yang saya sampaikan di channel ini bisa Bapak Ibu simak di di playlist derita haji. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, saya ingatkan untuk subscribe dan juga boleh untuk sharing juga kalau mau berkomentar terkait dengan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu. Tolong juga bisa Bapak Ibu like untuk video ini dan juga di-share video ini. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman Bapak Ibu yang membutuhkannya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan utamanya di video kali ini. Di video kali ini kita akan menceritakan terkait dengan derita-derita jamaah haji yang terkait dengan perjalanan kaki. Ya, seperti yang kita tahu bahwa di perjalanan ibadah haji itu memang tidak mudah, apalagi di zaman dahulu. Kalau di zaman sekarang mungkin sudah banyak terbantukan dengan sarana transportasi, teknologi, dan lain sebagainya. Kalau di zaman dulu,
orang-orang yang mau berhaji itu tidak ada pilihan lain, ya memang harus menggunakan kekuatan fisiknya untuk menempuh perjalanan yang jauh. Bisa jadi mereka hanya bisa berjalan kaki, naik kuda, naik onta, naik keledai, dan lain sebagainya. Dan juga ketika menjalani ritual haji di kota Mekah pun, orang-orang zaman dulu pun ya banyak yang berjalan kaki juga sejak zaman dahulu kala. Jadi untuk perkara jalan kaki ini sudah lumrah umum terjadi ketika di musim haji menjalani ibadah haji dengan berjalan kaki. Tentu saja kita lebih bersyukur di periode waktu sekarang ini karena perjalanan haji semuanya sudah dipermudah dengan teknologi. Kita juga tidak harus berjalan kaki setiap saat. Nah, bisa jadi nanti naik bis, bisnya juga ber-AC, perjalanan juga enak, jalannya sudah ada aspalnya dibandingkan zaman dulu yang mungkin gunung-gunung batu, tidak ada jalanan seperti sekarang ini. Yang mau kita bahas di pertama yaitu ketika sebelum ritual haji itu mulai tanggal 8 Zulhijjah itu nanti ada tarwiyah. Itu sebelum tarwiyah kita bahas dulu. Jemaah haji biasanya akan rutin ke masjid, Masjidil Haram maksudnya, untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan juga kalau jemaah haji Indonesia biasanya yang reguler itu untuk penginapan dari jemaah haji reguler itu memang tidak bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Mungkin ada sebagian yang bisa dijangkau dengan berjalan kaki, tapi lumayan jauh jaraknya yang mungkin yang dari Jarwal itu juga bisa. Tetapi lebih banyak yang menggunakan sarana transportasi yang sudah disediakan oleh pemerintah yaitu bus solawat karena jaraknya yang jauh. Tetapi di suatu kondisi jamaah haji memang diharuskan untuk berjalan kaki. Seperti misalnya Jumat. Kalau Jumatan itu sudah masuk bulan Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah, terus tanggal berapa dan seterusnya, pokoknya sudah masuk bulan Zulhijjah, itu sarana transportasi bis solawat ketika Jumat paginya itu ditutup. Bagi yang mau Jumatan, jamaah haji yang mau Jumatan, itu tidak ada pilihan lain, ya memang berjalan kaki. Kalaupun tidak berjalan kaki, ya bisa naik taksi, tapi taksi pun juga lumayan mahal kalau sudah masuk bulan Zulhijjah ya. Kemudian meskipun kita tidak berjalan kaki, melainkan kita menggunakan bus solawat itu juga cuma berhenti di terminal terdekat dengan Masjidil Haram. Meskipun masih satu area, tetapi perjalanan kakinya dari terminal itu, kalau saya kemarin dari terminal Ship Amir menuju ke Ka'bahnya itu sudah memakan waktu sekitar setengah jam lebih, kalau tidak salah. Tapi tidak sampai 1 jam. Dan itu mungkin ya bagi yang fisiknya masih kuat ya, itu masih bisa terjangkau. Tapi banyak di antara para jamaah lansia itu yang tidak kuat untuk berjalan kaki dari terminal menuju ke Masjidil Haram gitu saja sudah tidak kuat. Apalagi di siang hari ya, yang terik sekali cuacanya, panasnya bisa mencapai 50 derajat kalau di Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kami sudah menyelesaikan setoran awal 3 jamaah haji khusus kami nih. Nah, 3 jamaah tersebut sudah mendapatkan nomor porsi. Alhamdulillah satu langkah besar menuju Baitullah telah terlaksana. Nah, di umroh bisa pendaftaran haji insya Allah akan terasa aman, lancar, dan amanah. Tunggu apa lagi nih? Bagi kalian yang mempunyai niat suci menuju Baitullah, mari kita bantu wujudkan. DM kami atau hubungi kami di nomor WhatsApp di bawah ini ya guys ya. Dadah. Nah, itu baru ritual sebelum ritual haji yang inti. Kemudian ketika kita masuk ke ritual haji yang inti di tanggal 8 itu, kita ada kegiatan yang namanya tarwiyah. Nah, karena tarwiyah ini tidak resmi diselenggarakan karena ini hukumnya kalau dari segi syariat ini hukumnya cuma sunnah, tapi
dari sisi maslahatnya yang diambil oleh pemerintah Indonesia berinisiatif untuk tidak menyelenggarakan ritual tarwiyah. Tetapi bagi yang mau tarwiyah bisa melaksanakan tarwiyah tersendiri tanpa dalam koordinasi kloter atau dalam koordinasi dari pihak Kemenak. Istilahnya itu kita pergi tarwiyah itu ya mandiri. Nah, kalau mau ke tarwiyah itu juga agak terkendala dari akomodasi ke sana karena tidak ada bus solawat yang menuju ke sana. Alternatif kita bisa naik taksi atau bisa melakukannya dengan jalan kaki. Kalau hotelnya dekat sih ya lumayan ya. Bisa bisa tertempuh lah. Kalau kemarin saya jarak dari hotel ke Mina karena tarwiyahnya itu berada di Mina, mungkin sekitar 5 kilometer lah minimal itu. Nah, ini ditempuh dengan berjalan kaki, misalkan kita mau. Katakanlah kalau hotelnya tidak berada di Raudhah, di daerah lain, mungkin bisa 7 sampai 8 kilometer. Kita anggap nanti ini jaraknya 7 kilometer, katakanlah seperti itu. Nanti akan kita hitung di akhir berapa total perjalanan jalan kaki yang bisa ditempuh oleh jamaah haji. Mulai dari Tarwiyah. Tarwiyah ini kita sudah ada 7 kilometer. Kemudian setelah Tarwiyah kita jamaah haji dari Mina itu menuju ke Arafah. Kalau mau ke Arafah dari Mina itu bisa banyak cara, bisa pakai bis, bisa pakai kereta juga ada, jalan kaki banyak. Nah, rata-rata yang berjalan kaki itu ya memang warga bangsa Arab dan juga bangsa Afrika itu memang sudah mereka mungkin sudah terbiasa dengan iklimnya, terbiasa dengan kondisi cuacanya, kondisi geografisnya dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk jemaah haji dari Asia Tenggara, Indonesia itu saya kira jarang sekali yang melakukannya. Karena jarak dari Mina ke Arafah itu cukup jauh, bisa 15 kilometer. Nah, itu di tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian di malam harinya tanggal 10 Zulhijjah itu jamaah berpindah dari Arafah ke Musdalifah. Ini juga sama kalau di jamaah haji reguler di Indonesia itu juga sudah difasilitasi bis ya. Tapi kalau mau jalan kaki, saya sudah estimasikan jaraknya itu sekitar 8 kilometer. Dan banyak juga yang jalan kaki loh. Tidak tidak salah juga karena memang dari dulu syariatnya bukan syariatnya ya, kebiasaannya jamaah haji dari zaman dahulu kala juga memang berjalan kaki hajinya. Kemudian dari Musdalifah ini kita akan bergerak lagi ke Mina. Jaraknya itu sekitar 5 kilometer. Di 7, 15, 8 dan ini 5. Nah, di hari pertama sampai di Mina itu kita diwajibkan untuk melempar jumroh sebanyak 7 kerikil di Jumrotul Aqobah. Nah, jarak dari tenda Mina menuju ke mana? Jumroh itu bervariasi. Kalau pengalaman saya kemarin di Maktab 97 itu jaraknya kurang lebih kalau mau PP bolak-balik dan itu melewati terowongan Mina sekitar 10 kilometer. Itu PP. Kemudian nanti di hari kedua juga sama seperti itu 10 kilometer. Di hari ketiga juga sama seperti itu 10 kilometer. Kemudian berarti tanggal 10, 11, 12, 13 berarti kita ada 10 kali 4 berarti 40 kilometer. Kemudian ini sudah selesai tanggal 13 ritualnya yang berada di Mina. Setelah melakukan lempar jumroh di tanggal 13 kita diwajibkan masih menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah dan juga sa'i. Dan perjalanan dari Mina menuju ke Masjidil Haram itu juga mungkin sekitar 7 sampai 8 kilometer. Itu bisa ditempuh jalan kaki juga bisa, naik taksi juga bisa. Ini kita ibaratkan kalau kita berjalan kaki. Kalau mau berjalan kaki dari Mina ke Masjidil Haram itu 8 kilometer. Terus setelah sampai di Masjidil Haram kita harus tawaf, berarti ini masih tambah lagi. Eh, ya estimasi 8 kilometer lah. Kemudian kita harus tawaf dan juga sa'i. Itu tawaf
kalau di pelataran Ka'bah, ini kita katakan di pelataran Ka'bah yang paling bawah itu sekitar 3,5 kilometer untuk 7 kali putaran. Kemudian untuk sa'inya itu sebanyak 7 kali lari-larinya dari Safa ke Marwah itu sekitar 3,5 kilometer. Berarti untuk tawaf 3,5, untuk sa'i 3,5, totalnya adalah 7. Lalu estimasi total dari full kegiatan tarwiyah sampai dengan sa'i tadi, totalnya itu ada sekitar 90 kilometer. Bisa dibayangkan 90 kilometer kita berjalan kaki dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, mungkin 16. Satu minggu 70 kilometer. Nah, itu sungguh sangat menyehatkan, luar biasa. Nah, jadi seperti itu derita jamaah haji yang jamaah haji jalani selama prosesi haji berlangsung. Nah, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi sebuah gambaran bagi kita, bagi Bapak Ibu yang nantinya akan menjalani ritual haji mulai dari tarwiyah sampai ke tawaf dan juga sa'i. Semoga Bapak Ibu semuanya yang berhaji di tahun ini dan tahun-tahun setelahnya bisa bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala sehingga bisa berjalan kaki selama ritual haji. Karena mungkin di antara jamaah haji juga banyak yang tidak kuat untuk melaksanakan jalan kaki seperti ini. Sehingga harus dibantu untuk dorongnya, kemudian lempar jumroh juga tidak bisa melempar sendiri, harus diwakilkan. Nah, itu bagi yang masih diberikan kesehatan juga patut bersyukur, dan juga yang masih diberi kesehatan, nah harus menjaga kesehatannya, jangan sampai nanti ketika melaksanakan ibadah haji malah terkendala dan lain sebagainya. Mungkin sampai di sini, kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu kirimkan di kolom komentar di bawah. Semoga apa yang kita bahas pada video kali ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan pengetahuan yang baru bagi Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti ketika menjalankan ibadah haji sudah punya ilmu-ilmu terkait dengan yang saya sampaikan ini. Oke, semoga bermanfaat. Kita akhiri, semoga Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dalam ilmunya, dalam rezekinya, dalam segalanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.